Selamat datang, terima kasih. Kalau ada yang mau tanya boleh raise hand, langsung aja nyalain kameranya. Jadi tadi itu skema itu tadi Pak Toto menemukan itu ketika dari awal salam atau sudah sekian lama melakukan trial dan error gitu Pak? Saya risetnya udah lama, jadi saya praktekkan ketika bikin salam. Oh, oke, baik. Jadi kalau tadi itu mulai dari kelas di atas kelas 3 berarti ya Pak Ya Toto? kelas 1 udah mulai kelas Kelas 1 1. itu sudah Ya, mulai ya. tadi itu belajar menulis itu dari konteks Ya. sehari-harinya gitu. Ya, jadi umpamanya dia risetnya tanaman bayam, ya sudah dari bayam. Belajar nulisnya, hitungan. Sebetulnya itu yang pilihin bayam, telur itu dia hasil atau anak-anak? bukan anak-anaknya memilih risetnya adalah tanaman bayam, kan gitu. Sejak dari biji dia semai sampai dia ikutin gitu loh. Oke. Jadi mereka tapi ada tema khusus gitu Pak dari hasilnya. Misalnya hari ini semester ini temanya pangan gitu, enggak ya? Enggak. Justru harus dari anak-anak ini. Jadi setiap kayak sekarang ini mereka sedang apa namanya bargaining nih. Jadi menentukan risetnya itu antara anak, orang tua dan fasilitator. Nah, itu bargaining. Oke, ini mau riset apa? Nah, itu ditawar-menawar itu tiga fungsi itu. Oke. Pak, saya selalu penasaran ya Pak, kalau fungsi fasilitator atau guru atau orang tua terhadap anak itu sebetulnya batasannya apa sih Pak? Kalau kita boleh membebaskan anak gitu, apakah tetap ada pagar-pagar khusus yang perlu kita perhatikan, sesuatu yang prinsip gitu, khususnya mungkin di Salam atau Pak Toto sendiri? Kalau di Salam nggak ada peraturan, yang ada adalah kesepakatan. Apa saja disepakati. Apa saja, sejak dari masuk sekolah, apa saja disepakati. Nah, misalnya kayak gimana tuh Pak, meramunya bersama anak kelas 1 SD ya, gitu? Umpamanya, oke, minggu ini, selain riset yang sudah dipilih, mau mengadakan apa? Mau belajar apa lagi gitu loh. Ya itu disepakati. Termasuk makan. Makan itu disepakati. Oke, besok makanan apa? Oh, ternyata satu kelas itu ada yang apa yang nggak makan daging itu apa sih? Vegetarian. Ada yang vegetarian, ada. Oke, saya yang penting jangan pakai daging. Ya disepakati. Apa saja. Jadi di awal ya. Ya. Di awal bikin kesepakatan dulu ya Pak. Ya kan termasuk riset, membuat rencana itu kan sepakat. Oke, ini kamu mau lakukan berapa lama ini? Langkah ini mau dilakukan dirimu berapa lama ini? Nanti ketemu aku, saya fasilitatornya, ketemu saya lagi kapan saya bisa cek apa namanya, bisa lihat hasilmu. Itu disepakati. Dari pertama mulai kesepakatan itu sampai jadi misalnya itu satu semester gitu Pak. Satu semester ya. Jadi nanti satu semester itu akan ada presentasi yang bisa dilihat siapa aja. Tapi dia selama sehari-harinya itu kan lebih mentoring aja, mentor sudah sampai mana, mungkin juga ada presentasi kecil-kecil di kelas, bisa kayak gitu. Oke, baik. Oke, sudah mulai kebayang saya prakteknya seperti apa. Ada dua yang raise hand nih Pak. Mbak Elin tadi udah ngomong, gantian dulu ya Mbak, bentar ya. Kita ke Kak Yongki. Kak Yongki silakan. Dari mana, profesinya apa, guru, mahasiswa, orang tua, pemerhati pendidikan mungkin, atau apa? Silakan Kak Yongki. Ya, terima kasih Mbak Ica. Saya Yongki dari Purwokerto. Saya ngajar di salah satu SMA di Purwokerto. Yang ingin saya tanyakan tadi dari pemaparan Pak Toto, karena itu kan tadi pembelajarannya tentang akhirnya memunculkan pendapat nih. Yang ingin saya tanyakan, apakah bagaimana sistem penilaiannya gitu? Apakah ada penilaian di situ? Karena itu kan mengeksplor sesuatu gitu. Apakah ada sistem penilaian atau ya bagaimana sistem penilaiannya di? Ya, terima kasih.
sistem penilaian? Ada Ya, rapot, ada ada assessment, rapot. atau apa nih Pak? Ya sebenarnya catatan itu sebenarnya catatan. Sebenarnya catatan perkembangan. Jadi itu sama lah kalau di dokter tuh dia punya kartu apa medis ya kayak gitu ada. Intinya sebenarnya perkembangan bukan dinilai 10 atau apa enggak kayak gitu. Jadi isinya ya narasi anak ini perkembangannya kayak apa dan sebagainya. Dan itu juga kalau yang masih di sekolah dasar kalau kita mau sebut rapot itu yang bikin orang tua dan fasilitator. Jadi diskusi itu antara orang tua dan fasilitator. Jadi bentuknya kualitatif gitu ya Pak? Ya, Narasi. karena orang tua juga bikin jurnal, fasilitator juga bikin jurnal kan dari situ sebetulnya. Tapi bukan dinilai. Oke, kalau kita ngomong apa itu lebih ke perkembangan sebetulnya. Perkembangan. Oh, mereka udah melampaui apa atau sudah apa? Sudah ternyata ada persoalannya udah bisa dipecahkan dan sebagainya. Jadi bukan nilai 0 sampai 10 nggak kayak gitu. Tapi ada ya kasus anak salam yang mau pindah ke tempat lain dan ternyata dibutuhkan rapot yang punya nilai kayak gitu ya. Aku bilang ya udah dikasih angka aja, apa susahnya sih gitu loh, mereka minta itu kok gitu loh. Tinggal ditulis aja gitu ya Pak? Iya, jadi tapi kan sekarang ini kan justru kan pemerintah kan sekarang kan menyarankan naratif kan sekarang tuh. Iya. Iya, kita udah lama, udah sejak berdiri udah kayak gitu. Itu berarti orang tua, fasil bikin narasi perkembangan, anak juga bikin narasi refleksi mereka sendiri juga ya Pak? Rapot itu diambil dari jurnal sehari-hari, harian. Jurnal hariannya fasilitator sama jurnal orang tua di matchkan. Oh, ternyata ini perkembangannya ini. Ada perkembangan kecil-kecil, ada perkembangan besar, umpamanya begitulah. Anak juga bikin Pak jurnal? Nah, kalau yang kecil-kecil, kalau bikin jurnal ya, anak bikin jurnal kan dia belajar nulisnya kan karena bikin jurnal. Oke. Jadi mereka jurnalnya kalau yang anak SMA di tempat saya justru sudah membuat rapotnya sendiri. Mereka menilai dirinya sendiri sudah. Itu dalam bentuk jurnal juga? Bukan, atau yang rapotnya. Bebas misalnya mereka mau bikin blog? Jadi rapotnya, kalau yang SMA itu antara siswa dengan siswa ya bikin, saya membuat ini sendiri, menilai saya sendiri, fasilitatornya juga menilai. Ya, tapi kan model kayak gini kan bisa karena kecil, jumlahnya nggak terlalu banyak. Saya nggak bayangin kalau sekolah yang udah ribuan ya malas kan kayak gitu kan. Udah kasih nilai aja, kasih tes gitu, terus tesnya ada rumusnya, nanti kalau begitu di entry langsung keluar keluar ininya nilainya gitu loh. Artinya Pak Toto, ya. Pendidikan yang ideal itu kalau dalam lingkup kolektif gitu, tapi tetap jumlahnya kecil gitu ya Pak? Ya, kalau di Salam itu kita sudah menetapkan sekitar 500 orang lah tiap harinya. Dari jenjang SD sampai SMA. Kalau siswanya 200, kan orang tuanya dan sebagainya kan ya kira-kira antara 500 itu, antara 500-600 lah. Itu masih saling kenal lah. Berarti nggak ada kelas ya Pak? Naik kelas itu nggak ada ya Pak? Kalau kelasnya ada, tapi naik kelas, turun kelas nggak ada. Sesuai usia mungkin ya? Untuk pengelompokan usia aja gitu. Saya kira naik kelas dan tidak naik kelas itu karena tadi sistem penilaiannya juga berpengaruh. Karena sistem penilaiannya ini angka, kalau di bawah 50 nggak naik kan gitu. Mohon maaf Pak Dembel. Ya, kira-kira begitu. Jadi ternyata antara nilai dan narasi itu juga ada paradigmanya gitu loh. Ada cara berpikir yang mempengaruhi. Kalau masih menggunakan pertandingan itu apa bahasa lainnya pertandingan? Kompetisi.
Kalau masih menggunakan kompetisi ya pasti akan menggunakan nilai. Tempat saya kan nggak ada kompetisi. Mana yang mau dikompetisikan apanya? Nggak ada ranking. Nah sekarang pertanyaan saya, antara yang ranking 1 dan yang ranking 10 itu apa bedanya di luar sekolah? Ya, jadi emang apa ya? Ya. Karena kompetisinya mungkin adalah saya hari ini dan saya sebelumnya progresnya seperti apa gitu ya. Bukan kompetisi melawan temennya gitu loh. Gimana Pak Yongki? Kira-kira begitu ya Mas Yongki ya. Iya Pak, saya juga sependapat kalau itu naratif gitu Pak, karena toh juga di sekolahan sekarang nilai manipulatif gitu kan. Gitu. Jadi karena terkait akreditasi kemudian sekolah berlomba-lomba untuk meninggikan KKM gitu. Nah, semakin tinggi KKM semakin banyak kemudian lulusan yang bisa ke universitas gitu kan, akreditasinya semakin bagus gitu. Jadi akhirnya dampaknya juga malah yang saya lihat ketidakpercayaan masyarakat akhirnya terhadap sekolah gitu, hanya sebatas legalitas ijazah gitu. Oke, nanti tanggal 28 saya ke Purwokerto di IAIN Purwokerto. Datang aja, mungkin malam ya ada acara di situ. Siap Pak, siap. Oke. Terima kasih Pak Toto. Langsung curhat sama Pak Toto ya Pak ya.